kita mulai praktikumnya. Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Karakterisasi Materi. Bersama saya, Jonathan. Dan saya Talika. Kak, hari ini kita mau praktikum tentang apa ya? Ya, praktikum hari ini kita akan mengetahui spektra pada senyawa organik dan senyawa anorganik menggunakan spektra UV vis. Oh gitu ya Iya, Kak. Jonathan. Lalu Kak, untuk sampel yang akan dicek apa aja ya Kak? Nah, untuk sampel yang akan dicek pada senyawa organik itu ada naftalena, ada aseton, dan lain-lain. Sedangkan pada senyawa anorganik itu yang kita gunakan adalah ada dua macam nih, ada garam anorganik dan senyawa kompleks. Oh gitu ya Kak. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai praktikumnya. Yuk. Spektroskopi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi cahaya dengan atom dan molekul. Interaksi cahaya ini dapat terjadi baik pada atom atau molekul organik maupun anorganik. Keadaan dasar suatu molekul organik mengandung elektron-elektron valensi dalam 3 jenis utama orbital molekul, yaitu ada orbital sigma, orbital pi, dan orbital elektron bebas. Nah, pada baik orbital sigma maupun orbital pi ini dibentuk dari tumpang tindih dua orbital atom. Transisi-transisi elektron meliputi promosi suatu elektron dari salah satu dari 3 keadaan dasar ke salah satu dari 2 keadaan eksitasi. Sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi cahaya disebut juga dengan kromofor. Berikut ini ada beberapa transisi elektron yang mungkin terjadi akibat adanya kromofor. Yang pertama, kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi dari sigma ke sigma star ialah sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul sigma. Yang kedua, kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi dari N ke sigma star merupakan sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul tak mengikat atau N dan sigma. Yang ketiga, kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi dari Pi ke Pi star merupakan sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul Pi. Dan yang terakhir, kromofor yang menyebabkan transisi dari N ke Pi star, Pi ke Pi star, dan N ke sigma star adalah sistem yang mempunyai elektron baik pada orbital molekul tak mengikat atau bebas maupun pada Pi. Pada sejumlah anion dalam senyawa anorganik mampu menyerap sinar ultraviolet baik dalam bentuk larutan tunggal maupun dalam bentuk kompleks dengan kation logam. Spektra ion kompleks logam transisi juga dapat diamati di daerah tampak dan ultraviolet. Spektra serapan ini menunjukkan panjang gelombang cahaya yang diserap ataupun jumlah energi yang diperlukan untuk mempromosikan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Sebaliknya, spektra emisi menunjukkan energi yang dilepaskan ketika elektron turun dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah. Penafsiran spektra ini merupakan cara untuk mendeskripsikan dan memahami tingkat-tingkat energi yang dimiliki ion kompleks tersebut. Pertama adalah butakar, gelas kimia, pipet tetes, rak tabung reaksi, kuvet, larutan sampel senyawa organik yang terdiri dari urea dengan pelarutnya adalah aqueous, naftalena dengan pelarutnya etanol, asetanilida dengan pelarutnya etanol, aseton dengan pelarutnya heksana, asam sitrat dengan pelarutnya aqueous. Dan ada larutan senyawa anorganik yaitu natrium nitrat, natrium sulfat, kalium sianida, asam fosfat, merkuri 2 nitrat, nikel 2 sulfat, kobalt 2 klorida, tembaga 2 sulfat, kadmium sulfat, kalium dikromat. Pada bagian pertama yaitu pembacaan spektra UV pada senyawa organik. Namun sebelumnya kita siapkan dulu sampel yang kita gunakan dalam bentuk larutan. Mari kita larutkan sampel senyawa organik dengan pelarut yang sesuai sebanyak 10 ml. Untuk senyawa organik lainnya, itu dilakukan dengan perlakuan yang sama
baik itu pada sampel yang dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk padatan. Baik teman-teman, pada prosedur berikutnya, kita akan menentukan spektra beberapa senyawa menggunakan spektrofotometer UV vis. Berikut adalah instrumennya. Setelah komputer dinyalakan, tekan tombol on pada instrumen spektrofotometer UV vis yang berada di bagian kanan bawah untuk menyalakan instrumen. Tunggu beberapa saat hingga proses inisialisasi selesai. Setelah itu, akan muncul tampilan login pada layar spektrofotometer UV vis. Lalu, tekan tombol Enter. Kemudian, tekan tombol F4 untuk mengubah input menjadi mode PC Control. Setelah spektrofotometer UV vis sudah dalam keadaan siap, buka aplikasi UV Probe. Pilih perintah Connect untuk menghubungkan instrumen dengan komputer. Kemudian, pilih ikon spektrum dan pilih ikon method. Atur panjang gelombang dimulai dari 800 nanometer hingga berakhir pada 200 nanometer. Pilih kecepatan scan sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian, berilah centang pada auto sampling interval dan scan mode sesuai dengan yang dikehendaki. Pilih OK. Setelah larutan belangko siap di dalam kompartemen, pilih perintah Auto Zero. Kemudian, pilih perintah Baseline dan OK. Tunggu hingga proses selesai. Kita uji larutan sampel organik yang sudah kita siapkan ke spektrofotometer UV. Larutan yang akan kita uji, kita masukkan ke dalam kuvet kira-kira 3/4 dari kuvetnya tersebut. Selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk membersihkan kuvet tersebut menggunakan tisu, supaya kuvetnya ini tetap bersih dan tidak basah, sehingga pada proses analisis tidak mengganggu. Jika kira-kira sudah bersih, kita masukkan kuvet ke dalam kompartemen, di mana kompartemen ini sudah diisi dengan larutan belangko yang merupakan pelarut dari sampel yang akan kita uji. Setelah larutan senyawa organik siap di dalam kompartemen, pilih perintah Start untuk memulai proses pembacaan spektra. Pilih folder penyimpanan dan berilah nama senyawa yang akan dianalisis. Pilih OK dan tunggu hingga proses pembacaan spektra selesai. Pembacaan spektra pada larutan senyawa organik lain juga dilakukan dengan prosedur yang sama. Pastikan selalu memilih perintah Auto Zero larutan belangko pada setiap pergantian larutan senyawa berbeda, dan memilih perintah Baseline pada setiap pergantian larutan belangko yang berbeda. Setelah pembacaan spektra selesai, pilih ikon Peak untuk melihat absorbansi dan panjang gelombang maksimum. Untuk menyimpan berkas dalam bentuk PDF, pilih menu File dan pilih Print. Pilih folder penyimpanan dan berilah nama senyawa yang telah dianalisis. Selanjutnya kita akan melakukan analisis larutan anorganik menggunakan spektrofotometer. Nah, untuk analisisnya sendiri, jangan lupa teman-teman untuk memasukkan larutan anorganik yang akan kita uji ke dalam kuvet. Kira-kira kita ngisinya ini sebanyak 3/4 dari kuvetnya tersebut. Namun sebelumnya, ingat teman-teman, jangan lupa
untuk dibersihkan dulu si kuvetnya ini menggunakan tisu supaya kuvet ini tetap bersih dan tidak basah. Ya, supaya tidak mengganggu proses analisis. Begitu teman-teman. Pilih perintah Start untuk memulai proses pembacaan spektra. Pilih folder penyimpanan dan berilah nama senyawa yang akan dianalisis. Pilih OK dan tunggu hingga proses pembacaan spektra selesai. Pembacaan spektra pada larutan senyawa anorganik lain juga dilakukan dengan prosedur yang sama. Pastikan selalu memilih perintah auto zero larutan blanko pada setiap pergantian larutan senyawa berbeda dan memilih perintah baseline pada setiap pergantian larutan blanko yang berbeda. Setelah proses pembacaan spektra selesai, pilih ikon peak untuk melihat absorbansi dan panjang gelombang maksimum. Untuk menyimpan berkas dalam bentuk PDF, pilih menu File dan pilih Print. Pilih folder penyimpanan dan berilah nama senyawa yang telah dianalisis. Pada bagian selanjutnya kita akan menentukan spektra pada senyawa kompleks. Nah, sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu larutan sampel yang akan kita campurkan untuk membentuk senyawa kompleks. Yang pertama ada larutan merkuri 2 nitrat, yang kedua larutan nikel 2 sulfat, yang ketiga larutan kobalt 2 klorida, yang keempat larutan tembaga 2 sulfat, dan yang terakhir larutan kadmium 2 sulfat dengan konsentrasinya masing-masing 0,1 molar. Selanjutnya, kita akan mencampurkan sebanyak 5 ml larutan merkuri 2 nitrat 0,1 m dengan 5 ml larutan asam fosfat 2 m untuk membentuk senyawa kompleks. Begitu pula dengan senyawa yang lain, dicampurkan sesuai dengan yang tertera pada caption. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, jangan lupa larutan senyawa kompleks yang akan kita uji, kita masukkan dulu ke dalam kuvet, kira-kira 3/4 dari kuvetnya tersebut. Nah, sebelumnya, ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk membersihkan kuvetnya ini terlebih dahulu menggunakan tisu supaya kuvetnya ini tetap bersih dan tidak basah sehingga tidak mengganggu proses analisis. Setelah itu baru deh teman-teman bisa memasukkan kuvetnya tersebut ke dalam kompartemen. Setelah larutan senyawa anorganik kompleks siap di dalam kompartemen, pilih perintah Start untuk memulai proses pembacaan spektra. Pilih folder penyimpanan dan berilah nama senyawa yang akan dianalisis. Pilih OK dan tunggu hingga proses pembacaan spektra selesai. Pembacaan spektra pada larutan senyawa anorganik kompleks lain juga dilakukan dengan prosedur yang sama. Pastikan selalu memilih perintah auto zero larutan blanko pada setiap pergantian larutan senyawa yang berbeda dan memilih perintah baseline pada setiap pergantian larutan blanko yang berbeda. Setelah proses pembacaan spektra selesai, pilih ikon peak untuk melihat absorbansi dan panjang gelombang maksimum. Untuk menyimpan berkas dalam bentuk PDF, pilih menu File dan pilih Print. Pilih folder penyimpanan dan berilah nama senyawa yang telah dianalisis.
Oke teman-teman, bagaimana praktikum hari ini? Menarik bukan? Setelah ini jangan lupa teman-teman mengerjakan